الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء الصالحين ومصنف المخلصين صل إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وصل إلى أبويا أحمد قدر بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa sehat, berupa kesempatan untuk ibadah, berupa kesempatan untuk mengaji. Kita kembali untuk mengkaji kalamullah Al-Quran melalui apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Tafsir Al-Jalalain sampai surah An-Nisa juz 5 ayat ke-74. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyuqatil, maka perangilah, fi sabilillah, perang di jalan Allah, li'i'la'i dinihi, perangnya maksudnya fi sabilillah itu adalah untuk menegakkan agama Allah, untuk meluhurkan agamanya Allah. Jadi perang itu motivasinya banyak. Ada perangnya untuk menguasai sumber daya alam. Seperti dulu kita waktu dijajah nih kan, sama Belanda itu diantaranya karena motivasinya adalah untuk menguasai hasil alam yang ada di Indonesia. Ada yang motivasinya adalah untuk kejayaan, victory. Ya, kalau tadi itu glory, victory. Nah, kalau yang dibolehkan dalam agama itu adalah fi sabilillah. Sudah motivasinya itu toh. Gak ada motivasi lain. Maka peranglah kamu di jalan Allah. Nah, perang ini penting Pak, sampai zaman sekarang. Dan ayat-ayat tentang peperangan dalam Al-Quran, dalam agama Islam ini sering disalahpahami oleh orang-orang non-muslim, terutama orang barat. Banyak sekali ditemui orang-orang barat itu mengira bahwa Islam itu mengajarkan perangilah orang-orang kafir, gitu toh. Padahal tidak ada satupun ayat yang berhenti di situ. Pasti ayatnya adalah perangilah orang-orang kafir yang memerangimu. Jadi koma bukan berhenti, perangilah orang-orang kafir yang memerangi. Kalau gak memerangi, haram untuk diperangi.
perang gitu. Nah ini orang-orang barat ya, orang-orang yang nggak suka sama Islam gitu sering menuduh Islam itu pokoknya yang tidak beriman, tidak Islam itu wajib diperangi. Enggak, tidak ada satupun ayat yang macam itu. Nah, kenapa ini penting? Ya karena sampai zaman sekarang kalau kita tidak mempunyai kekuatan ya, seperti yang terjadi di Gaza, di Palestina, susah. Tapi kalau kita punya kekuatan seperti yang terjadi sekarang kan antara Iran sama Amerika. Amerika kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu kan sudah bilang kan akan saya habiskan 2 minggu selesai. Sekarang sudah berapa bulan gak selesai, malah terakhir 2-3 hari yang lalu Presiden Amerika menandatangani yang intinya itu asli kalah. Dia harus membayar 300 miliar. Kemudian yang dibukukan di Iran itu juga harus dibuka kembali. Amerika harus mundur dari Selat Bosporus. Amerika dan sekutu-sekutunya, ya termasuk Israel maksudnya, tidak boleh menyerang sekutu-sekutunya Iran. Nah, ini kan artinya apa? Punya kekuatan itu penting. Coba kalau nggak ada kekuatannya, susah. Nah, maka perangilah di jalan Allah. Perangnya fisabilillah harus motivasinya di jalan Allah. Li'ala'i dinihi, untuk meluhurkan atau menjayakan agama Allah. Alladzina yashruna, orang-orang yang menjual, menjual. Yab'una, maksudnya menjual al-hayatad dunya, kehidupan dunianya ini dijual. Dia ngambil apa? Bil akhirati, dijual dengan akhirat. Ya, jadi sering dalam Al-Quran hal semacam ini itu digambarkan sebagai jual beli dengan Allah. Dan jual beli semacam ini itu disebut dengan apa? Tijaratin lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi. Berbisnis sama Allah ini loh. Bisnis sama Allah itu adalah perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi hal-hal duniawi kita ini kita jual ya, kita berharap mendapatkan hal-hal positif nanti di akhirat. Itu lan tabur, tijaratun lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, orang-orang yang menjual kehidupan dunianya dengan akhirat, wa may yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa yang berperang di jalan Allah, fayuqtal, maka kemudian dia terbunuh, yastashhidu atau mati syahid, au yaghlib atau dia perang, yadhfar bi aduwihi, perang dari musuh-musuhnya. Ya, pokoknya motivasinya perang di jalan Allah, baik dia kalah, baik dia menang, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan mendatangkan kepadanya ajran 'azima. Allah akan memberi mereka pahala yang sangat amat besar, thawaban jazilah, pahala yang agung, ganjaran yang agung. Nah, lafaz qatl kan tadi yuqatilunakum itu artinya perang. Perang itu artinya paten-patenan. Berbeda dengan dan itu pasti jihad fisabilillah. Nah, sekarang kita di Indonesia ini nggak bisa dalam arti qatl, perang fisik itu. Maka kita tapi bisa dengan apa? Jihad fisabilillah. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal ekonomi, dalam hal pemikiran, itu bisa jihad fisabilillah. Ya, bagaimana supaya ekonomi umat Islam ini maju, itu jihad fisabilillah. Ya, karena yang dipentingkan adalah umat Islam. Itu berarti li'ala'i dinihi, untuk meluhurkan agama Allah. Nah, kalau yang tadi qatl itu maknanya tidak ada makna lain, pasti perang.
seperti Amerika sama Iran, tembak-tembakan, bacok-bacokan, itu qatl, fal yuqatil fi sabilillah. Tapi kalau jihad fi sabilillah tidak selalu bermakna perang. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi seorang misalkan santri, ya dia betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam bekerja. Tapi motivasinya fi sabilillah, di jalan Allah. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wa ma lakum dan kenapa kalian, ya gitulah, la tuqatiluna, tidak berperang. Istifhamu taubih. Nah, lafadz itu adalah istifham, pertanyaan, tapi taubihin, untuk mencela, ngenyek. Lapo kamu gak melu perang? Itu kalimat pertanyaan, tapi kalimatnya ini maknanya adalah taubih, untuk menjelekkan. Wa ma lakum la tuqatilun. Kenapa kok kamu gak perang? Ai la mani'a lakum minal qital. Maksudnya tidak ada yang menahanmu untuk berperang fi sabilillah, dalam jalan Allah, wa fi takhdisil mustad'ifin, dan untuk menolong orang-orang yang lemah, minar rijal wan nisa, dari laki-laki ataupun perempuan, wal wildan, dan anak-anak, alladzina habasahumul kuffar, yang mana orang-orang kafir menahan mereka, memenjarakan mereka, menahan. Anil hijrah, dari hijrah. Wa adauhum, dan orang-orang kafir itu menyakiti orang-orang lemah tadi itu, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu ana wa ummi minhum, saya dan ibu saya itu termasuk orang-orang tersebut, yaitu orang-orang lemah. Ayat ini itu menceritakan tentang apa? Ketika Rasulullah dan para sahabat ini hijrah di Madinah, kan ada juga sebagian orang Islam yang masih di kota Mekah. Mereka tertahan, tidak boleh pergi dari kota Mekah. Ibnu Abbas diantaranya, Ibnu Abbas dan ibunya itu termasuk yang diantara tertahan itu. Nggak boleh hijrah, nggak boleh meninggalkan kota Mekah. Nah, mereka ini disebut dengan mustad'afin, orang-orang yang lemah. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Nah, bagaimana kamu tidak berperang di jalan Allah dan menolong orang-orang yang lemah itu? Alladzina yaquluna, yang mana mereka adalah orang-orang yang berdoa, da'ina, berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah, dari kota ini, yaitu kota Makkah. Az-zalim, yang berbuat zalim, az-zalim, yang zalim, sapa? Ahluha, penduduknya, bil kufri, dengan kekufuran. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kota Mekah ini yang penduduknya zalim, ya, terhadap kami. Orang-orang lemah berdoa semacam itu. Masa kamu gak mau perang dan menolong mereka? Kalau konteks zaman sekarang, ya masa kamu gak mau membantu orang-orang Palestina, gak mau bantu orang-orang Gaza? Padahal orang-orang di Gaza itu senantiasa berdoa, ya Allah tolong kami, ya Allah selamatkan kami, merdekakan kami. Masa kamu gak mau nolong? Gitu. Waj'al lana min ladunka, waj'al lana, dan jadikanlah untuk kami, min ladunka, dari sisimu, min indika, dari sisimu, waliyan, ya, orang yang waliyan, orang yang mengurus, orang yang dekat, ya tawalla umurana, yang membantu perkara-perkara kami. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah buat kami min ladunka, dari sisimu, nasira, penolong. Yamna'una minhum, yang penolong tersebut
Ya, pertolongan tersebut yamna'una minhum, menghalangi kami minhum, dari orang-orang kafir Mekah itu. Waqad istajaballahu du'ahum, maka sungguh Allah telah mengkabulkan, mengistijabahi doa mereka. Fayassara li ba'dihimul khuruj, maka sebagian dari orang-orang Islam yang ada di kota Mekah tersebut diberi kemudahan untuk keluar. Wa baqiya ba'duhum, dan sebagian masih tertahan, ila anfutihat Makkah, sampai nanti pembebasan kota Mekah. Gitu nggih. Jadi sekali lagi, ketika Rasulullah hidup di di Mekah, ini kan mengalami penindasan, dizalimi, dibully, diboikot, dibuat hidupnya itu tidak enak. Sulit untuk keluar dari kota Mekah. Para sahabat sebagian itu sudah disuruh ke kota Madinah atas perintah Allah. Nah, saking keluarnya dari kota Mekah, Rasulullah mau keluar kota Mekah aja susah, mau dibunuh. Gitu loh. Ini mumpung bulan Muharram nggih. Karena terjadinya ya 1448 tahun yang lalu. Ya, sekarang tanggal berapa sekarang? 6 Hijriah. Ya, tanggal 1 Hijriah kemarin 1448 tahun yang lalu terjadi peristiwa hijrah. Rasulullah mau hijrah ke kota Madinah, menyusul para sahabatnya. Nah, itu gak boleh sama orang kafir. Orang-orang kafir ini sudah siap untuk membunuh. Pokoknya Nabi Muhammad metu teko omah, keluar dari rumah, saya bunuh. Nah, kemudian pakai siasat. Ya, Sayyidina Ali itu tidur di tempat tidurnya Rasulullah, selimutan, seolah-olah kalau diintip Nabi Muhammad masih ada itu. Dia nggak keluar dari rumah. Nah, ya, tapi namanya Nabi ya, dan ini diperintahkan Allah. Akhirnya Rasulullah keluar dari kediamannya. Itu yang jaga itu Pak. Ya, ibaratnya kalau di sini itu semua gang itu harus dijogo. Gapura belakang itu sudah dijaga sama orang-orang kafir. Nah, mereka ini dibuat ngantuk dan tidak bisa melihat Rasulullah. Jadi ada yang sebagian tertidur, ada yang melek tapi gak bisa melihat Rasulullah. Nah, bahkan sampai Rasulullah itu ngambil pasir ditaruh di wajahnya orang-orang kafir itu tersebut menjaga. Menandakan apa? Kamu itu lemah, gak bisa apa-apa. Nah, bacaannya apa? Yasin ayat 9 itu. Apa ya? Ya Pak, Yasin ayat 9 itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw. Ya, kami jadikan di depan, di belakang mereka penghalang. Nah, itu termasuk wirid saya Pak, kalau mau ketemu polisi gak gawa STNK aku mau coba itu. Dan alhamdulillah lolos, gak kelihatan. Sampai woco. Asalkan darurat nih, gak darurat gak iso. Dibaca 3 kali. Ada hal yang tidak mengenakan ketemu orang yang gak seweneng. Ya, kita gak berkenan ketemu sama dia, dibaca surat Yasin ayat 9 3 kali. Kalau bisa tanpa nafas. Insya Allah niscaya kita gak dilihat sama dia itu. Nah, kemudian Rasulullah hijrah ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sama ditemani seorang yang ngerti, siapa itu namanya, lupa saya. Siapa saya tahu saya. Ya, pokoknya ada yang menemani itulah juru jalan. Sudah di tengah jalan, ini dikejar sama orang-orang kafir, maka sembunyi dulu. Nah, Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah ini tidak melewati jalan semestinya, tidak melewati jalurnya.
Misalkan harusnya kalau dari Sememi mau ke Kupang ya lewatnya jalan utama ini enggak, lewat rel sepur. Misalkan kayak gitu. Nah, itu lewat jalur namanya Saniyatil Wada. Nah, dikejar. Masuk ke dalam goa untuk sembunyi. Ditemani sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian orang-orang kafir itu mencari, sempat curiga, oh ini Nabi Muhammad masuk ke ke gua ini. Tapi terhalang, gak mungkin masuk ke dalam ini. Kenapa? Karena di pintu gua ada sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba. Ada setan yang kemudian membentuk bertasyakul dirinya sebagai cicak. Cecek itu. Itu ngasih tahu Nabi ono jero. Ya ibu gambaran bagaimana lah. Makanya disunnahkan nanti ada pembahasannya tersendiri ya, membunuh cicak. Dan memang cicak niku pengalaman saya nih Pak. Tapi tidak selalu nggih. Ya, setan niku bisa menyerupai cicak, termasuk salah satu ciri ini penjelasannya banyak ulama. Sihir nih loh. Nah, tandanya itu biasanya setannya itu membentuk dirinya sebagai cicak, cecek. Nah, akhirnya Rasulullah hijrah ke kota Madinah atau dulu dikenal masih Yastrib. Ditunggu sama orang-orang Madinah, para sahabat yang sebelumnya sudah hijrah di kota Madinah. Nah, mereka sudah hijrah duluan, menjelaskan tentang Nabi Muhammad, menjelaskan tentang syariat Islam, maka dielulukan. Nah, di Madinah ini kan sudah ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, wis ngerti ya sini kan sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran ya. Jadi menanti-nanti itu juga. Nah, ketika dilihat ternyata Rasulullah dari kejauhan itu datang dari arah Saniyatul Wada. Kemudian kedatangannya ini disambut, digawe kelotean. Rebana aja. Tala'al badru alaina, telah datang kepada kami bulan purnama. Min saniyatil wada, dari arah Saniyatul Wada. Wajaba syukru alaina, maka wajib bagi kami untuk bersyukur. Kedatangan Kanjeng Nabi loh. Utusannya Allah datang kepada kita. Jadi mereka bersyukur. Nah, itu ketika hijrah masih ada yang tertahan di kota Mekah. Katanya sahabat Ibnu Abbas dalam tafsir ini termasuk saya dan ibu saya. Contoh lagi siapa? Sayyidina Ali, keluarganya Kanjeng Nabi. Tapi kemudian ya sebagian ditolong oleh Allah, diberi kemudahan untuk nyusul. Sebagian tertahan ya, ila an futihat Mekah, sampai dibukakan atau ditaklukkannya kota Mekah. Wa walla sallallahu alaihi wasallam Attab bin Usaid, dan Nabi Muhammad menjadikan wali siapa? Attab bin Usaid. Ini masih keluarganya Bani Umayyah, mantune Abu Jahal. Attab bin Usaid tapi muslim, jadi Islam ya. Setelah Fathu Mekah dia menjadi Islam dan diangkat sama Kanjeng Nabi ya, menjadi gubernur kota Mekah pertama. Attab bin Usaid. Fa'an sofa, maka kemudian berbuat adil ya, mengadili mazlumahum, orang-orang yang dizalimi orang-orang kafir itu, min zalimihim, dari orang-orang yang telah menzalimi, di sidang ya. Karena ketika setelah Mekah ditaklukkan, ini padha wedi kabeh orang penduduk Mekah ini takut semua. Yang dulu-dulu menindas orang Islam di kota Mekah ini banyak yang lari juga, banyak yang lari ya. Karena di sidang yang dulu zalim yang gak ketolongan dibunuh itu ya. Kalau dia masuk Islam monggo boleh, tapi ingat konteksnya ya, karena telah memerangi
ditindas bukan main. Ya kayak sekarang ini loh. Ya Israel aslinya wedi lek Amerika sama Iran. Kemarin kan ngomong kan Trump Presiden Trump Amerika. Seandainya gono Amerika, Israel entek karo Iran. Nah, tapi Israel masih sombong. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, itu perang di jalan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka perang di jalan taghut, berhala. Itu asyaiton, setan. Faqatilu awliya asyaiton, maka perangilah wali-wali setan, penolong-penolongnya setan. Ansaru dinihi, yaitu orang-orang yang menolong setan, agamanya setan. Taghlibuhum liquwwatikum billah, kalian akan mengalahkan mereka liquwwatikum, karena kekuatan kalian billah, kepada Allah. Supaya mudah dicerna konteks zaman sekarang. Ya, selama ini kan gembar-gembornya memang Amerika itu tidak terkalahkan. Makanya negara-negara Arab Timur Tengah juga gak berani. Karena nyaris di semua negara ini, di Arab Saudi, di Qatar, di Emirat itu sudah ada pasukannya Amerika sejak dulu. Ternyata ditembaki kabeh sama Iran. Yang diserang bukan Israel duluan, tapi markas-markasnya Amerika yang itu. Akhirnya nggak bisa nyerang dari itu. Artinya apa? Ternyata gampang. Yang selama ini ditakutkan sedemikian rupa, ternyata gampang. Amerika punya pesawat B-12 yang tidak bisa terdeteksi. Selama ini kan gitu kan. B-12 itu tidak bisa terdeteksi. Terbang nggak bisa terdeteksi, merong-merong bom. Ketembak. Nah, gitu loh. Israel punya Iron Dome, kubah besi, istilahnya gitu ya. Ada yang masuk, tembak, ada yang masuk, kebobol. Nah, artinya apa? Kalau Allah sudah memberi kekuatan, taghlibuhum liquwwatikum billah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kalian. Dan asalkan motivasinya fisabilillah, betul-betul perang di jalan Allah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Ini juga moto saya nih Pak. Aku lek nyuwuk-nyuwuk motoku ya iki. Inna kaida syaitan, sungguh tipu daya setan, bil mukminina, kepada orang mukmin, pada orang yang iman, kana dha'ifa, itu lemah. Tipu daya setan itu sebenarnya sangat amat lemah sekali. Wahyan, bakal hilang tipu dayanya. La yuqawimu, tidak bisa menandingi kaidallah bil kafirin, tipu dayanya Allah kepada orang kafir. Setan itu lemah, kono apa-apane dibandingkan tipu daya Allah. Kamu akan dimenangkan oleh Allah asalkan perangnya motivasinya adalah fisabilillah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydikum. Apakah kamu tidak melihat ke orang-orang qila lahum, yang dikatakan kepada mereka, ya, mereka kufu aydikum, tahanlah tangan-tangan kalian, an qitalin, dari peperangan, an qitalil kufar, dari memerangi orang-orang kafir. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang bilang, ojo perang, gitu loh. Jangan memerangi orang-orang kafir itu. Lamma talabuhu bi Makkah, ketika mereka meminta di kota Mekah, li adzayal kuffar, atas perlakuan menyakitinya orang-orang kafir, lahum, kepada orang-orang mukmin, wahum jama'atun minas sahabah, yaitu mereka adalah jamaah dari para sahabat. Nah, jadi dulu kan para sahabat yang tertinggal di Mekah itu, yang tidak hijrah, itu kan dizalimi sama orang-orang
kafir. Dan ketika diminta untuk memerangi mereka, ini sebagian orang munafik, mereka malah ojo ngono sama orang-orang kafir, oh jangan kayak gitu. Gitu loh. Wa aqimus sholata, ya, mendirikan sholat, wa atuz zakata, dan membayar zakat. Falamma kutiba, maka ketika diwajibkan furidho atau difardukan alaihim kepada mereka al-qital, peperangan, idza fariqum minhum, sebagian dari mereka, sekelompok dari mereka, yakhshawna, takut, yakhafuna, takut ya, annasa, manusia, yaitu al-kuffar, orang-orang kafir. Ra'a adzabuhum bil qatli, ya, siksa, mereka melihat ro'a adzabahum, mereka melihat siksaannya mereka bil qatli, dengan peperangan tersebut, ka khasyatihim adzaballah, seperti mereka takut dengan siksaan Allah, wa asyadda khasyah, bahkan lebih takut, ya, dari takut kepada Allah. Tidak semestinya mereka harusnya takut kepada Allah, malah justru mereka takut sama apa yang terjadi kalau memerangi orang-orang kafir. Gitu. Wa qalu, dan mereka berkata, jazaan minal maut, karena cemas dari kematian, takut dari kematian. Rabbana, wahai Tuhan kami. Nah, jadi ketika mereka melihat orang muslim dizalimi, dia diam. Ketika orang muslim diwajibkan oleh Allah Ta'ala, ayo perangi orang-orang kafir, nah, orang-orang munafik malah bilang ojo gitu. Mereka takutnya tidak pada tempatnya. Bahkan kalau disandingkan takut terjadi peperangan, memerangi orang kafir itu, atau takut dengan azab Allah, mereka lebih takut itu menghadapi orang kafir itu. Nah, mereka berkata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina, kenapa engkau wajibkan ke atas kami al-qital, peperangan? Laula, seandainya tidak, halla akhartana, engkau tunda kami, ila ajalin qarib, sebentar lagi. Ya Allah, kenapa engkau wajibkan kami sekarang? Cobalah sebentar lagi nanti, gitu katanya mereka. Ila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat. Jadi mereka ngarep-ngarepnya gitu, sebentar lagi lah ya Allah, jangan sekarang wajibnya. Qul, maka katakan lahum kepada mereka, mata'ud dunya, kenikmatan dunia, ma yutamatta'u bihi fiha, yaitu apa-apa yang memberikan kenikmatan, kemewahan di dalam dunia, awil istimta'u biha, atau bernikmat-nikmat dengan dunia, itu qalilun, cuma sedikit. Hidup enak di dunia itu cuma sedikit. Ayilun ilal fana, akan habis menuju kefanaan. Kenikmatan di dunia, maka katakanlah kepada orang munafik itu, enak urip dunia itu cuma sedikit, dan itu pun akan fana, akan habis, akan hilang. Wal akhiratu, adapun akhirat, ay al jannah, maksudnya di sini surga, khairun, itu lebih baik, liman ittaqa, bagi orang-orang yang takwa atau orang-orang yang takut, iqaballah, siksa Allah. Bitarki maksiatihi, dengan cara apa? Meninggalkan maksiat kepada Allah. Nah, awakmu kok pedih lho karo memerangi orang kafir. Gitu. Dunia ini itu cuma sedikit, dan itu pun akan habis. Wis sedikit akan habis. Maka kami lebih memilih memerangi orang kafir yang telah zalim kepada orang lemah tadi, orang muslim tadi ini. Artinya apa? Mereka lebih memilih kehidupan akhirat. Wala tudlamuna, dan kalian tidak akan dizalimi, bitta'i wal ya. Ada yang membaca tudlamuna, ada yang membaca yudlamuna. Kalian tidak akan dizalimi, maksudnya tunqasuna min a'malikum, tidak akan dipangkas, tidak akan dikurangi, min a'malikum, dari amal-amal kalian. Fatilah, sekecil fatil. Apa fatil? Jadi
ada istilahnya fatil, ada istilahnya qitmir, ada istilahnya naqir. Ya, dulu sudah dijelaskan nih ya. Bijinya kurma, sampai ambil bijinya ya. Kulitnya, di bijinya itu ada kulit tipis, itu namanya qitmir. Lengkukannya, ya, lengkukannya kan nggak bunder mesti ada cekukannya kayak gini. Itu ada kayak benang. Nah, itu namanya fatil. Nanti ada nakir. Apa nakir? Di antara lengkukan biji kurma itu ada satu titik kecil. Nah, itu namanya nakir. Nah, ini Allah menggunakan lafaz fatilah. Sedikit fatil pun kamu tidak akan didolimi. Artinya apa? Ganjaran atau balasan yang akan kamu dapatkan di akhirat sedikit pun itu tidak akan terkurangi. Artinya itu sesuai dengan amal yang kalian lakukan. Rumusnya wis ono, kalau kamu berbuat baik, kamu bisa mendapatkan pahala 1 sampai 10 dan ini bisa berkali-kali lipat. Rumusnya kayak ngono. Tidak akan dikurangi. Ya, kalau kamu melakukan kesalahan, dosa, nanti kamu akan mendapatkan siksa. Ya segitu, ono ukurannya dewi. Sekecil fatil pun tidak akan dizalimi. Fajahidu, maka bersungguh-sungguhlah. Nah, kalau tadi fayuqatil, maka perangilah, paten-patenan. Kalau fajahidu, maka berjihadlah, bersungguh-sungguhlah. Aina matakunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, yang namanya kematian itu akan menemukan kamu. Ya. Sungguh-sungguhlah kamu dimanapun kamu berada. Lek wayane belajar, ya belajar sing tenanan. Lek wayane kerja, ya berjihad dengan kerjaanmu itu sing tenanan. Gitu. Dimanapun kamu berada, ojo setengah-setengah, tenanan. Berbisnis ya benar-benar berbisnis. Karena kamu bagaimanapun nanti yudrikumul maut. Kematian itu akan menemukanmu. Walau kuntum fi buruj musayyadah, fi burujin musayyadah. Walaupun kamu berada fi burujin, di dalam apa buruj? Gedung. Makanya di mana itu Dubai wa Abu Dhabi niku enten apa? Buruj, menara hotel tertinggi atau ya kan namanya Burj Khalifa gitu kayak Burj Khalifa. Walaupun kamu berada di dalam gedung husunin, ya tegese gedung benteng, musyayyadah yang kokoh, murtafi'atin tempat yang tinggi. Walaupun kamu berada di tempat yang seperti apapun, yang sangat amat aman sekali, ujung-ujungnya kematian akan menemukan kamu. Ada dulu tokoh sopo jadi Michael Jackson atau siapa itu, kan takut sama mati, akhirnya apa? Dia kepingin bikin satu ruangan yang di situ itu cuma ono itu oksigen murni, makanannya semuanya bergizi, semuanya dibuat sedemikian rupa supaya dia awet muda, gak mati-matian, saking takutnya dengan kematian. Gitu ada orang semacam-macam. Orang kalau mengkaji tentang geografi bahwa Pulau Jawa ini ada di apa kulit bumi yang rawan terjadi gempa, itu takut Pak. Kulit gempa ya takut kan. Kalau ada orang yang apa namanya waktu Covid kemarin, karena pembahasannya Covid terus uang ya dimati gara-gara Covid. Ini ada orang yang takut dengan kematian, walaupun dia sembunyi di gedung semacam apapun, tetap akan mati. Mau perang takut, akhirnya dia di rumah terus tiba-tiba mati ini gara-gara apa? Disentak karo bojone. Jadi ada sing
Dia takut perang, takut naik pesawat, takut aku kecelakaan mati. Tiba-tiba mati ini no oma gara-gara disentai karo bojone. Jantungan. Itu nggih. Fala takhshaw, maka kamu jangan takut al-qital, jangan takut perang, khaufal maut, ya, takut kepada kematian. Lek perang aja wedi mati. Dan ini diberi contoh oleh apa? Para sahabat. Maka mereka mencari kematian. Kemarin saya lihat postingan seorang ibu dari Palestina. Dia punya anak namanya Hasan. Hasan itu artinya api, tapi nakal gak ketulungan. Nakalnya luar biasa. Nah, ibunya ini pergi umroh atau pergi haji, dia betul-betul berdoa, ya Allah jadikan anakku Hasan ini betul-betul Hasan, api. Nah, singkat cerita ternyata Hasan ini gak bisa keluar dari Gaza pas perang. Nah, peperangan ini merubah karakternya dia. Nah, dia gak takut sama musuh, pengen dia bisa bilillah. Akhirnya dia mati. Nah, ibunya bangga. Alhamdulillah, ternyata doaku dikabulkan. Hasan sing dulu nakalnya bukan main, ternyata dia perang melindungi orang-orang Islam. Perang di jalan Allah. Dan itu ibunya senang. Artinya apa? Karakter tidak takut dengan kematian itu sampai saat ini banyak tertanam dalam karakternya orang Islam. Gak ada pilihan lain. Daripada ditindas, ya, seperti pahlawan-pahlawan kita dulu. Ya. Sekali hidup, ya apa ya artinya itu? Iskariman au mut syahidan. Hiduplah kamu mulia atau mati syahid. Kalau kamu hidup ditindas, jadi budak, dipermalukan, ya mending nggak usah urip. Bedanya cuma dua, hidup sing layak atau mati tapi matimu mati syahid. Jadi jangan takut terhadap perang, jangan takut mati. Wa in tusibhum hasanatun, wa in tusibhum, dan apabila menimpa kalian atau mengenai kalian al-yahud, orang-orang Yahudi, hasanatun, kebaikan, khosbun wasa'atun, khosbun kesuburan, wasa'atun dan keluasan. Maksudnya orang Yahudi itu apabila mendapatkan kebaikan, yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indillah, ini adalah dari sisi Allah. Kalau mendapatkan keluasan, kesuburan, keenaan, ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah, tapi kalau kejelekan menimpa mereka, jadbun, kekeringan, wa bala'un, dan bala, kama hasala lahum inda qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, seperti ketika Rasulullah datang ke kota Madinah pertama kali. Jadi ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, itu Madinah dalam kondisi kekeringan. Yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indik, wah ini gara-gara kamu wahai Rasul. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ai bisyu'mika, gara-gara kesialanmu ini. Ini kota Madinah kering, ini gara-gara kesialan apa? Kamu datang. Qul, maka katakan lahum kepada mereka, orang-orang Yahudi, kullun, semuanya, minal hasanati wasayyiati, baik atau jelek, baik atau buruk, itu min indillah, dari sisi Allah, min qibalihi, dari arah Allah. Famali haula'il qaum la yakaduna yafqahun, bagaimana kaum tersebut nyaris tidak paham. La yakaduna yafqahun, nyaris tidak memahami, ay la yuqaribuna ay yafhamu, tidak mendekati untuk memahami. Kan ada faham, ada tidak faham.
Ini mendekati kepahaman aja loh. Meh paham ya loh, enggak. Meh paham aja tidak orang-orang Yahudi pada saat itu. Masa ngene gak ngerti ya? Artinya apa? Berarti gak paham-paham. Hadisan, ucapan yulqa ilaihim yang dikatakan kepada mereka, wama dan lafaz huruf ma, ini mau famani huruf ma, istifhamu ta'jib, itu adalah bentuk pertanyaan ta'jib. Kalau tadi kan istifhamu taubih, pertanyaan untuk mencela. Masuk gak gelem ae mencela kan? Kalau istifhamu ta'jib, ini pertanyaan karena takjub. Ya. Masa gak paham-paham? Masa ngono tak gak paham? Kok aneh? Masa siji tambah siji telu? Ya apa jawabmu? Heran. Min farti jahlihim, saking bodohnya mereka. Wa nafyu muqarabah dan nafi atau peniadaan muqarabah, dekat, yuqaribuna tadi niku. Al fi'al, perlakuan itu asyaddu min nafihi. Itu lebih banget daripada bentuk nafi. Artinya apa? Faham tidak paham. Dan mereka ini mendekati faham aja tidak. Artinya apa? Juga paham blas. Saking bodohnya lho. Ya anu paham, anu tidak paham. Ini Al-Qur'an sampai segitunya. Mereka meh paham aja enggak. Nah, di sini dijelaskan nafyu muqarabah al-fi'l asyaddu min nafihi. Artinya apa? Lek dekat dengan kepahaman aja tidak, artinya apa? Dia itu belas gak paham. Belas gak paham. Dengan konsep apa? Konsep bahwa kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah. Semuanya ini asalnya dari Allah. Wa ma asabaka, apa-apa yang menimpamu, ayyuhal insan, wahai manusia, min hasanatin, dari kebaikan, khairin, tegesi kebagusan, itu faminallah, itu dari Allah. Atatka fadlam minhu, yang mendatangkan kepada kalian, kepada kamu, ya, kebaikan tersebut datang kepadamu fadlan, sebagai anugerah dari Allah. Kalau kita mendapatkan kebaikan, itu anugerah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan tidaklah kamu ditimpa suatu kejelekan, baliyatin atau bala, famin nafsik, itu maka datangnya dari dirimu sendiri. Atatka haisu irtikaba ma yastaujubuha minadz dzunub, yang mendatangimu karena apa? Kelakuanmu yang mengundang dosa. Kalau kita mendapatkan hal yang buruk, nah, itu karena dampak dari amal yang kita lakukan kemudian mengundang kejelekan tersebut. Di penjara ya gara-gara orang maling, ya, maka itu dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka, dan kami mengutus kamu wahai ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, linnas, kepada manusia, rasulan, itu sebagai seorang utusannya Allah. Halun muakkadatun, lafaz rasulan ini adalah bentuk hal muakkadah yang dikuatkan. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah bagi Allah syahida, sebagai syahid, sebagai saksi ala risalatika, atas pengutusanmu, bahwa kamu ini memang diutus sama Allah yang menjadi saksi bahwa kamu betul-betul adalah seorang utusan. May yuti'ir rasula, siapa orang yang taat sama Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Nah, jadi ada sebagian dari orang Islam ini yang masuk ingkarus sunnah. Dia mengingkari sunnah-sunnah Nabi. Dia maunya kembali kepada Quran tok. Alasannya macam-macam. Hadis itu yang palsu kok. Hadis itu bisa salah kok. Nah, padahal di sini kalau kamu taat sama Rasul, maka kamu taat sama Allah.
Dawuh Al-Qur'an ini juga dari dawuhnya Kanjeng Nabi ya. Iya. Gak mungkin, gak percaya, gak taat sama Kanjeng Nabi itu gak mungkin. Alasannya mereka saja. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, a'radu an ta'ati, yaitu berpaling dari taat kepada Rasul, fala yuhimman najat. Maka hal itu apa? Bukan urusanmu, wahai Nabi Muhammad. Hanya kepada Rasulullah. Itu bukan bagianmu. Kok ada yang tidak taat kepada engkau ya Rasulullah? Wis itu urusanmu. Fama arsalnaka alaihim hafidha, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi Muhammad alaihim kepada manusia, kepada mereka semua itu hafidhon, ya, sebagai penjaga. Kami gak ngutus kamu sebagai yang menjaga mereka. Ai hafidhun li a'malihim, yaitu yang menjaga atas amal mereka. Bal nadhiran, tetapi kamu itu diutus sebagai nadhiran, sebagai pengingat. Kita elingno ya. Nah, itu Rasulullah nih. Nanti di akhirat begini loh. Nanti di surga begini loh. Yang gini salah, yang ini benar. Itu tugasnya Rasulullah. Kok ada yang enggak taat? Wis iku kok dintekna karo Gusti Allah. Bahasa mudahnya adalah Rasulullah itu tugasnya adalah untuk menyampaikan dan mengajak. Tok. Ya, makanya dalam tafsir Safwatut Tafasir katanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dikatakan la tatma bi imanihim, karena Rasulullah ya pernah apa ya khawatir lah, ngeluh lah. Iki kok ngomong kafir wangil banget. Dikandani orang dikandani kok bodoh ae. Nah, katanya dalam tafsirnya Safwatut Tafasir, la tatma bi imanihim, jangan terlalu tamak terhadap perubahan keimanan mereka. Tugas kita, tugas kamu wahai Nabi Muhammad cuma nadhiran, sebagai yang memberi mereka peringatan. Cuma sebagai balighan, muballigh, menyampaikan. Da'iyan, sebagai yang mengajak. Jadi menyampaikan dan mengajak itu tok. Kok ada yang tidak taat, kok ada yang tetap kafir, itu bukan urusanmu ya Rasulullah. Nah, jadi bukan sebagai hafidhun li a'malihim, bukan engkau ya Rasulullah, bukan sebagai yang menjaga atas amalan-amalan mereka. Enggak, cuma sebagai pengingat. Dan ini masih berlangsung sampai ke kita sekarang ini. Tugas kita ini diantaranya adalah yang menyampaikan, yang mengingatkan, yang mengajak itu toh. Ya, kok diajak, disampaikan, kok pancet aja, kudu urusanmu berarti. Ya. Wa ilaina amruhum, dan kepada kami, kepada Allah maksudnya. Amruhum, perkara mereka, fanujazihim, maka kami akan membalas mereka, ya, memberikan balasan kepada mereka. Wa hadza qabla al-amri bil qital, dan hal ini, ayat tadi ini turunnya adalah sebelum ayat tentang perintah tentang peperangan, ayat barusan ini. Jadi taat sama Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai itu aja. Insyaallah kita akan kembali mengkaji kitab Tafsir Jalalain pada minggu berikutnya, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, kesempatan untuk senantiasa ngaji, sehingga dengan ngaji ini kita bisa tahu mana yang benar, mana yang jelek, dan kita bisa melaksanakan mana yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلام والمغفرة علينا جميعا وعلى جميع عائلاتنا وأسرتنا وعلى محدنا على المعاونة. وأمر مع حالنا بزيادة كثيرة من التلميذات واجعلهم ولدنا من أهل العلم والخير وأهل التقى والاستقامة وأهل القرآن وأهل النجاة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.